Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk web 4 kali ini, untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kelas 123, ini web terakhir. Untuk agendanya kita akan membahas materi 11 sampai 15 dan juga akan membahas dengan tugas 3. Ternyata sampai saat ini ditunggu 10 menit, ternyata tunggu 6 menit masih belum ada yang join, nggak apa-apa. Baik, saya akan memulai saja. Nanti yang tidak bisa join akan melihat atau menonton record video ini karena web 4 ini saya sudah rekam sehingga nanti saya akan upload untuk bisa dilihat oleh mahasiswa yang tidak bisa join. Baik, saya mulai saja untuk izin share materi kali ini ngebahas tentang baik dari materi 11 dulu saya akan ngebahas materinya ini ngebahas tentang array. Baik, array itu apa? Ini penting kenapa? Karena dalam tugas 3 nanti array ini dipergunakan dalam coding. Array itu objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik, yang panjang pada saat array dibuat. Poin penting pada array pada Java itu, pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Pada Java adalah objek, dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Variabel array dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Indeks pada array itu dimulai dari kosong. Pada Java, array dapat dibuat statik, variabel lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Ini ada 5 data yaitu 10, 5, 7, 3, dan 1. Indeks mulai dari 0 yaitu 0 dan terakhir itu ada 4. Jadi dimulai dari kosong. Jadi panjang array itu ada 5 data. Indeks pertama itu kosong dan juga indeks terakhir itu 4. Selanjutnya ini ada array 1 dimensi yaitu ada string cars, Volvo, BMW, Ford, dan juga Mazda. Ada random gitu ada 10, 20, 30, dan 4. Ini ada 10, 5, 7, 3, 1. Ini ada contoh array 1 dimensi yang bisa dilihat bahwa ada deklarasi array, alokasi memori, dan juga isi array. Ada misi array integer dengan 5 pada indeks kosong dan juga yang bawahnya itu mengisi array integer 5 pada indeks 1. Sehingga didapatkan untuk outputnya itu indeks kosong itu 5, indeks 1 itu 7. Selanjutnya ada seperti tadi itu angka, kalau sekarang di dalam horizontal yaitu stringnya ada mobil, motor, dan juga beca. Yang ditanya indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Ini ada mobil, didapatkan hasilnya itu mobil, motor, dan juga beca yang didapatkan seperti ini. Nah, ini tadi ada array 1 dimensi, sekarang ada array multidimensi. Adalah array yang memiliki lebih dari 1 dimensi, deklarasinya hampir sama, yang membedakan adalah dimensinya. Misal 2 dimensi, maka jadinya array 2D. Ada contohnya yang bisa di bawah, ada satuan, puluhan, dan juga ratusan. Dalam codingan ya, ini bisa terlihat seperti ini. Ini deklarasinya 2, 3, 1, 10, 60, 70, 800, 900, 449. Dan ini perintahnya, trik menampilkan datanya, dan dihasilkan output yang bisa dilihat di dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada passing array, yaitu melempar isi array dari sebuah metode. Ini ada integer x-nya itu 10, 20, 30, deklarasi dan inisiasi array, dan di bawahnya adalah memanggil metode tampil dengan parameter tipe array. Dan ini metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas, sehingga didapatkan outputnya itu integer x 10, dan bawahnya 10, 20, 20, maka didapatkan sistem .out.println-nya 0 itu merupakan indeks yang pertama berarti otomatis kosong. Indeks kosong itu berarti hasil datanya itu 10. Dan
Y-nya kosong diganti dengan 100. Jadi otomatis yang pertama ini 0, 10, dan juga yang pertama sistem dot println kosong hasil 10, dan yang kedua sistem dot println kosong juga masih sama 10 juga, dan yang ketiga yang terakhir, kenapa kok bisa 100? Kenapa? Karena diganti ini indeks kosongnya ini diganti dengan 100 sehingga didapatkan output itu hasilnya 100. Baik, itu merupakan materi yang 11. Selanjutnya kita ngebahas materi ke-12. Ini ngebahas tentang metode. Tadi array, sekarang metode. Metode pada Java itu sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Membuat metode itu ada public class, my class, terus keterangannya my method itu merupakan nama metodenya. Kalau static itu modifier yang artinya bahwa metode yang dibangun static adalah milik dari kelas my class. Kalau void itu artinya metode tidak mengembalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode memberikan nilai, maka hilangkan kata void-nya. Contoh metodenya, ini dengan kelasnya itu my class, metodenya sistem data output-nya hasil dari metode, maka langsung bisa didapatkan outputnya hasil dari metode. Memanggil metode, itu dalam suatu kelas untuk memanggil metode cukup menggunakan tanda buka kurung. Jadi ada contoh codingan di bawah, yaitu public class my class-nya my method, sehingga di bawahnya kita panggil my method. My method ini nama kelasnya, nama statiknya itu, nama metodenya itu my method. Jika buka kurung tutup kurung, maka langsung didapatkan output hasil outputnya seperti ini. Selanjutnya, memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Ini void membuat metode tidak mengembalikan nilai, bisa dilihat dan hasil contoh codingannya agar sebuah metode bisa mengembalikan nilai, maka metode tidak boleh menggunakan keyword void. Contohnya, ini ada integer x, y sama dengan 0, y sama dengan 3, maka didapatkan sistem dot out println angka, panggilnya nanti adalah angka ganjil, angka hasilnya itu adalah genap. Maka didapatkan angka 3 adalah ganjil. Ini untuk metode. Manggil metode dengan sebuah parameter variabel y sekaligus menampung nilai balik ke variabel x. Jadi nilai x didapat dari metode. Buat metode yang mengembalikan nilai. Nah, ini oke, buat metode yang mengembalikan nilai. Contohnya ada panggil metode, nilai yang dikembalikan, ada return nilai. Nah, ini yang mengembalikan nilai. Selanjutnya ada metode overloading. Metode overloading itu adalah kumpulan sebuah kelas memiliki nama metode yang sama, tapi yang membedakan adalah parameternya. Lihat ada contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3, bahwa integer x, integer y, maka manggilnya metodenya itu 2, 3, maka yang dipanggil nomor 1. Kalau seandainya double, metode sama, nah ini manggilnya dengan nama metodenya. Kalau seandainya integer x, integer y berarti 2, 3, double i, 2, 3, 4, dan juga kalau seandainya true, maka dipanggil dengan nomor 3. Lihat seperti ini. Ini untuk bisa dipanggil untuk dari offloading ya. Contoh codingan ya, bisa dilihat. Ada 5,23 dan kita panggil untuk yang pertama itu double alas tinggi. Berarti ditentuin nih, nggak perlu dikasih tahuin lagi alasnya berapa, tingginya berapa. Ini cukup dibuat cari luasnya 5,23, maka di bawahnya kita panggil double alas. Berarti otomatis alasnya itu 5,2. Tingginya itu 3. Returnnya ini merupakan rumus setengah F kali alas kali tinggi. Maka didapatkan hasil outputnya adalah 7,8. Sekian. Kalau yang kedua, ini 322. 322 ini apa? Lihat di bawahnya kita lihat panggil. Ini merupakan panjang dan juga lebar. Rumusnya, returnnya itu panjang kali lebar. Maka didapatkan outputnya yaitu 64. Jadi dapat seperti ini. Baik, terima kasih.
ini ke-12, selanjutnya ngebahas materi yang ke-13, ini ngebahas tentang eksepsi. Exception. Exception adalah peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal. Penyebabnya, masukan data tidak valid, file yang dimaksud dalam kode program tidak ada, memori yang tak didefinisikan, dan juga banyak lagi lainnya. Yang pertama ada kompilasi, kategori error itu ada compilation error, runtime error, dan juga logic error. Kalau compilation error itu error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Kesalahannya adalah pertama, kesalahan sintaks, kesalahan menulisan program. Yang kedua, kesalahan semantik, kesalahan secara logika. Dan yang ketiga itu kesalahan cascading. Contohnya, kesalahan sintaks itu kesalahan menulis program. Lihat bahwa di bawah ada keterangan ini tidak ada titik koma. Kalau di dalam Java titik koma itu penting, berarti kalau ada titik koma maka error. Maka didapatkan outputnya ini sintaks Java 8 error expected. Maka dikasih tahuin letak kesalahannya. Berarti ini apa? Wah, kurang titik koma. Pesan kesalahan langsung menunjukkan letak salahnya. Sehingga perlu di koma. Selanjutnya ada kesalahan semantik. Kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Jadi ada integer A, B, C, C sama dengan A kali B. Ini nggak dijelasin. A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Maka secara otomatis kesalahannya adalah karena variabel A dan B belum didefinisikan atau belum dideklarasikan. Sehingga outputnya adalah ini. Pesan kesalahan menunjuk variabel A dan variabel B yang tidak berinisiasi. Gak jelas nih, angkanya berapa. Cuman diketahui doang, A kali B. Tapi tidak ada nilainya. Selanjutnya ada kesalahan cascading, kesalahan yang kadang ambiguitas. Ambiguitas itu apa? Lihat, bernilai jamak atau bernilai ganda. Kesalahan di sini bukan foo, harusnya for. Nah, ini nggak jelas. Oleh karena itu output yang dihasilkan adalah foo ini foo. Nah, ini banyak banget. Nah, oleh karena itu ini ambiguitas. Masih tidak menunjukkan letak salah, malah menunjuk yang lain. Yang kedua, runtime error. Runtime itu kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program. Yang kedua, kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Yang ketiga, logic error. Kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau semantik. Program berasal dikompilasi, pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan. Pada keluaran tidak sesuai yang diinginkan. Misalnya operasi A sama dengan 2 plus 2. Harusnya keluarannya menghasilkan 4, nah, tapi keluarannya bukan 4. Nah, ini logic error. Terus cara menanganinya gimana, Pak, kalau seandainya kesalahan? Menggunakan trackage besaran, trackage banyak, dan juga trackage finale. Contoh codingannya seperti ini, trackage, sintaksnya ada trackage. Maka outputnya itu adalah yang pertama itu main numbersnya itu lihat yang paling atas 1, 2, 3. Terus yang ditanya itu indeks elemen 10. Orang cuma ada 0, 1, 2, ada 2 indeks doang. Tapi yang diminta indeks 10. Elemen yang ada cuma 0 sampai 2. Elemen 10 akan dianggap error. Oleh karena itu, outputnya exceptional. Nah, seperti ini. Nah, ini pesan errornya. Terus, caranya bagaimana? Menggunakan trackage. Yang bawahnya ini untuk menangani kesalahannya jebak. Jadi menggunakan trace sama seperti yang tadi. Nah, ada catch-nya. Nah, catch ini merupakan jawaban, yaitu jebak kesalahan dengan trackage. Ada yang salah sehingga didapatkan outputnya itu adalah ada yang salah outputnya seperti ini. Selanjutnya tadi ada trackage, ini trackage besaran. Pada dasarnya sama, cuma perbedaannya adalah trackage besaran itu ada trackage yang lain. Nah, ini contoh codingannya, trackage banyak. Sepeda kosong itu sepeda santai, sepeda 1 itu dengan indeks 1 sepeda gunung, dan sepeda 2 itu adalah sepeda balap. Contohnya kita minta ketiga, contoh indeks 3 dan juga 10 dibagi kosong. Maka menyebabkan kesalahan jika ada array yang melampaui indeks array. Orang yang cuma 0 sampai 2, tapi yang diminta indeks ketiga, berarti otomatis nggak sesuai, nggak ada. Maka didapatkan, nah satu lagi ada pembagian 10 dibagi kosong.
Menyebabkan kesalahan jika ada operasi yang artinya salah. Maka jawaban yang pertama inilah akses. Nah, ini kedua. Terus yang kedua adalah 10 dibagi kosong. Ada indeks array melampaui batas menggunakan trackage besaran. Seperti ini. Ada trackage finally. Statement finally adalah satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak. Ini ada menjebak kesalahan array yang melampaui indeks array, ada yang salah. Terus walaupun kesalahan sudah dijebak, blok statement finally ini tetap dijalankan. Oh, finally, blok ini tetap dijalankan. Sama 1, 2, 3, maka yang diminta indeks 10, maka nggak ada, maka ada yang salah. Lanjut, blok ini tetap dijalankan. Ini yang finally-nya seperti ini. Ini kalimat dari trackage dan juga finally. Kan dapatkan hasil seperti itu. Outputnya di kanan. Terakhir ada statement throw. Digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Nah, ini ada keyword throw untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Memanggil metode cek umur, maka outputnya ginian. Sehingga dibuatkan nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi, menggabungkan terus dalam bentuk trackage. Jadi, throw itu kesalahan sendiri. Nah, ini digabungkan dalam bentuk apa? Dalam blok trackage. Sehingga jika umur kurang 18, yang awalnya tadi kita cek mengenai metode cek umur, maka ada menggunakan else, akses diterima umur sudah cukup, maka outputnya adalah Java, datlang, dan Anda belum cukup umur. Wah, ini seperti ini. Jadi ini digabungin terus dengan trackage. Baik, itu 13. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-14, itu ngebahas tentang class string. Class string itu adalah kelas yang diturunkan dari Java datang yang menangani deretan karakter. Mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misalnya, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, menggabung karakter atau string, memenggal string dari depan, tengah, ataupun belakang. Kita lihat, ini untuk mengetahui panjang stringnya ada berapa, lihat menggunakan length. Saya suka belajar Java. Panjangnya length berapa sih? Berapa karakter? Ternyata menggunakan txt.length. Txt itu nama stringnya, length itu apa namanya sintaksnya. Sehingga didapatkan saya suka belajar Java, panjang stringnya itu adalah 21. Selanjutnya ada concat. Concat itu adalah menggabungkan string. Jadi ada yang pertama nama depan kani, nama belakang longgu. Ini ada dua kata. Tapi kalau ingin dijadikan satu secara horizontal, maka secara otomatis menggunakan concat. Sehingga hasil outputnya adalah kani longgu di horizontalin, digabung. Ada metode chart yaitu mengambil satu karakter dalam sebuah string. Ini ada kalimat halo Java, seru tanda seru. Yang diminta adalah karakter satu. Ini minta ambil indeks 5, karakter kedua indeks 6, indeks 7, dan juga indeks 8. Sehingga didapatkan halo Java ini berarti JAVA. Indeks kelimanya, karakter kelimanya J, 6A, 7V, 8-nya itu A. Sehingga didapatkan untuk ambil satu karakter itu menggunakan chart add. Seperti ini. Baik. Selanjutnya ada metode value of untuk mengubah berbagai jenis nilai tipe data menjadi nilai string. Jadi boolean, karakter integer long ini kan berupa angka, tapi ingin dibuat string. Jadi bisa didapatkan atau rumusnya seperti ini. Ini boolean true tapi ingin buat string, jadi bisa dibuat menggunakan string seperti ini, sehingga didapatkan hasil keseluruhannya ini merupakan string. Baik, itu merupakan 14. Selanjutnya ada materi yang terakhir untuk kita kali ini itu adalah
materi ke-15 ngebahas tentang string buffer dan juga main. Nah, string buffer itu adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek. Kelebihan dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string. String buffer memiliki fitur kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. String buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Metode string buffer, metode append untuk menambahkan nilai pada string buffer. Contohnya itu air laut itu asin. True, true jawabannya. Terus manusia kakinya 3, false. Maka langsung false didapatkan. Seperti ini, maka outputnya itu air laut itu asin. Air laut itu asin, koma, true, titik 2. Terus manusia kakinya 3, tambahin lagi false. Manusia kakinya 3 false. Maka ini menggunakan append. Selanjutnya insert. Insert itu adalah menyingkirkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Sintaksnya adalah ada nama ininya, terus insert, offset, dan juga s. Offset itu adalah bertipe data integer, mulai masukkan string ke string berapa. Jadi stringnya karakter yang keberapa yang dimasukin, dengan s-nya itu merupakan kata yang ingin dimasukkan. Contoh codingannya. Nah, ini ada awal katanya itu, buffer satunya itu belajar sangat menyenangkan. Buffer 2 itu Java. Maka yang diminta adalah apa? Buff 1 berarti otomatis belajar sangat menyenangkan. Ini diinsertkan. Insertkan itu apa? 8 berarti karakter 8 berarti BELAJAR spasi. Nah, setelah spasi dari kata belajar, maka disisipkan kata apa? Buff 2. Buff 2 ini apa? Java. Berarti secara otomatis nanti hasil outputnya itu yang pertama adalah lihat yang sebelah kanan, belajar Java sangat menyenangkan. Padahal awalnya apa? Belajar sangat menyenangkan. Javanya disisipkan atau diinsert setelah atau dimulai dari karakter 8. Selanjutnya ada yang bawahnya itu buff 1 insert 32. Berarti otomatis ini disisipkan setelah karakter yang kedua, 32. 32 berarti setelah menyenangkan, maka kata apa? Kata sekali. Ini karena masih dalam satu program, berarti Java-nya yang tadi sebelumnya disisipkan, ini masih include. Kalau seandainya programnya baru, berarti belajar sangat menyenangkan sekali, nggak ada Java-nya. Tapi karena di include-kan dari awal yang pertama, berarti Java-nya ikut. Sehingga dapatkan output yang pertama itu belajar Java sangat menyenangkan, yang kedua belajar Java sangat menyenangkan sekali. Seperti ini. Ini kata replace, itu menimpa string dari hitungan sampai ke sintaksnya. Itu ada kata replace, ini ada star, and, dan juga string. Star itu mulai ditimpa di karakter berapa, n-nya itu sampai ke berapa. S-nya itu merupakan kata yang akan ditimpa. Contoh codingannya bisa dilihat, saya suka belajar Java. Berarti ada replace 59. 59 itu berarti mulai dari karakter yang kelima sampai ke 9 ini akan ditimpa. Ditimpa dengan kata apa? Ditimpa dengan kata senang. Berarti hasil akhirnya adalah saya suka belajar Java untuk awalnya, maka akhirnya jadi saya senang belajar Java. Sukanya mana? Sukanya diganti dengan kata senang karena sudah ditimpa seperti itu. Nah, delete ini menghapus satu atau lebih string dalam string buffer. Delete ini sama ada kata delete terus star dan juga n. Star itu indeks awal string yang dihapus dan juga indeks akhir yang akan dihapus. Sama ada kata saya senang dengan triple G belajar Java. Maka perintahnya itu adalah delete 11 13 berarti karakter 11 sampai karakter 13 itu dihapus GG-nya sehingga yang awalnya saya senang dengan 3G maka setelah ada kata delete atau setelah ada perintah SBF delete 11 13 maka
G yang ada 2 G yang belakang itu dihapus, jadi saya senang dengan G-nya satu belajar Java. Reverse, membalik kata atau kalimat string. Ini menggunakan reverse yang awalnya saya senang belajar Java, jadi Avage, Rajalab, Gananes, Ayas. Sehingga didapatkan hasilnya SBF reverse ini ada saya senang belajar Java, terus reverse-nya. Jadi ini seperti kayak apa namanya? Kayak mungkin orang Malang yang senang dibalik-balik jadi Malang jadi ngalam seperti itu. Senang dibalik-balik. Itu ada metode substring adalah memotong string mulai dari indeks tertentu. Sintaksnya menggunakan substring star. Jadi suka belajar Java, stringnya lihat. Ini contoh codingannya ada kata awal suka belajar Java, terus diganti 5. Berarti otomatis mulai dari karakter kelima nih yang dipakai. Terus karakter 0 sampai 4 itu kemana, Pak? Itu dihilangkan. Jadi yang awalnya sebelum substringnya itu suka belajar Java, maka mulai dari karakter 5 yang didapatkan outputnya itu adalah belajar Java. Selanjutnya, classmate. Classmate ini sama masih turunan dari Java.lang, berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Contohnya kita menggunakan metode ABES, mengembalikan nilai mutlak absolut dari berbagai tipe data seperti integer, long, float, dan juga double. Ada contoh eh, 4876,1874D 0,0D. Maka didapatkan menggunakan ini outputnya itu terlihat bahwa X-nya itu 4876, maka langsung dikeluarin aja min 0,0 sampai 0,0 yang tadi awalnya apa namanya yang ada desimal, maka langsung tidak perlu ada desimal yang ada belakang D, maka tidak perlu. Nah, ini kalau mutlak, jadi berupa angkanya saja. Ada tipe data max, jadi membandingkan dua bilangan mana nilai maksimalnya atau nilai besarnya. Ini ada kata apa angka pertama itu 60.984,1 dan juga yang keduanya itu 1000. Dibandingkan pakai menggunakan max, maka yang didapatkan hasilnya itu 60.984. Kebalikan dari max itu adalah min. Sama dibandingkan juga, maka angkanya sama, hasil akhirnya itu kalau min itu berarti 1000. Ada metode round, itu mengembalikan integer, long, double, nilai pembulatan terdekat. Jadi menggunakan round. Nih ada angka 1054,9874 F dan juga yang float Y-nya itu min 9765,134. Menggunakan round, maka didapatkan yang pertama itu 1654,98 itu berarti 1655 di bulatan ke atas terdekat. Kalau yang B min 9765,134 di bulatan bawah jadi min 9765. Ini untuk pembulatan. Ada SQRT itu udah apa namanya akar kuadrat. Jadi ada X sama dengan 9, Y sama dengan 25, maka menggunakan SQRT berarti akar dari 9 itu 3 dan akar dari 25 itu 5. Ada double CBRT, ini akar pangkat 3. Jadi X 125, Y 10, maka didapatkan X 125 itu 5. Terus yang akar dari akar pangkat 3 ya, sorry, akar dari pangkat 125 itu 5, kalau akar dari pangkat 3 10 itu 2,154 sekian, dan juga min 27 akar pangkat 3 itu min 3. Bisa dilihat seperti ini. Menggunakan CBRT itu dari akar pangkat 3. Ada double log. Ini mengembalikan nilai logaritma berbasis E. Ada 60984,1 logaritmanya itu didapatkan di matematika, maka hasilnya 11,01 sekian. Jadi 6984 di apa namanya hasil dari 5 itu adalah 11,01 sekian. Ada double sin. Sin itu kayak sinus, kosinus tangen,
maka sinus dari 45, sinus dari min 180 bisa menggunakan sin, yaitu didapatkan sinus 45 itu 0,78 sekian. Terus kalau apa namanya, sinnya itu min 180 3,14 itu didapatkan hasilnya adalah 0,70 min 1,22. Ini merupakan sin dari trigonometri. Baik, itu eh materi ke-15. Untuk materinya sudah selesai, saya izin stop share dulu. Oh, alhamdulillah sudah ada Mas Giovanni ya. Oke, Mas. Ya, sudah join. Gimana, Mas? Sehat? Alhamdulillah. Ya Pak, alhamdulillah Oh ya, sehat. baik. Ini tadi materi 11, 15, ada yang ingin ditanyakan? Eh, Tadi saya joinnya agak terlambat sedikit Nggak Pak, apa-apa. jadi mungkin di bagian arah yang masih kurang kurang jelas. Oke, baik. Saya jelasin lagi. Berarti dari area ya. Saya izin share lagi ya. Yang bagian arah aja Pak, boleh Pak. Baik, Bapak. Baik. Saya izin share lagi. Baik, ini materi arraynya itu berarti materi yang ke-11 ya. Baik, materi Ya, yang 11. Ini materi array. Nah, ini array penting. Kenapa? Karena memang di dalam tugas 3 ini juga akan diinputkan atau diikutkan dalam codingan program. Sehingga ya, array ini penting. Jadi, array itu adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Indeksnya itu biasanya dimulai dari kosong. Jadi, walaupun data pertama, tapi dimulai dari indeks kosong. Nah, ini poin penting pada array per Java. Pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Terus pada Java objek, demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Array dimulai dari indeks kosong. Indeks kosong itu mulainya. Walaupun nih yang contohnya ada 10, 5, 7, 3, 1. Ini 10 ini merupakan data pertama, tapi dimulai dari indeks kosong. Terus yang 5 ini merupakan angka kedua, tapi dimulai dari indeks 1. Oleh karena itu, di bawahnya tulisan panjang area 5, indeks pertama kosong, dan indeks terakhirnya itu 4. Ada 5 data, tapi dimulai dari indeks kosong dan diakhiri dengan indeks keempat. Seperti ini. Ini poin pentingnya. Terus ini kalau ada array itu ada array satu dimensi dan juga array multidimensi. Kalau array satu dimensi itu ini biasanya menyamping, menyamping atau mungkin horizontal. Tapi apa namanya ada satu kata kayak string car, Volvo. Ini ada lagi Volvo, BMW, Ford, Mazda 10, 20, 30, 40. Nah ini merupakan array satu dimensi. Terus ini yang Volvo, BMW, Ford, Mazda, ini ada 4 data. Tapi tetap kalau seandainya kita manggil indeks kosong ini, maka yang dipanggil Volvo. Kalau yang main 6, 10, 20, 30, 40, sama. Kalau kita minta panggil array kedua itu berapa? 0, 20. 1, 2, Oh, berarti 30. 30. Berarti yang diambil 30. Kenapa? Karena ini walaupun data ketiga yang diambil sama yang dimintanya data apa indeks kedua berarti dimulai dari 0, 0, 1, 2, makanya 30. Gitu. Nah, ini contoh codingannya bisa dilihat kalau seandainya area integer 0 sama dengan 5, area integer 1 sama dengan 7, berarti otomatis output yang dihasilkan itu 0, 5. Jadi ini nggak mencerminkan apa array. Nah, kalau mencerminkan arraynya itu yang ini. Nah, oke. Ini ada data mobil, motor, beca. Terus minta di angka 0. Kok 0? 0 itu apa? Berarti otomatis data yang pertama. Karena array dimulai dari indeks kosong. Indeksnya. Ya, indeks 0, betul. Sehingga didapatkan outputnya itu adalah indeks kosong itu atau indeks 0 itu mobil, indeks 1 itu motor, dan indeks kedua itu beca. Indeks ketiga mana? Error. Tidak ada. Maka sesuai. Terus, nah ini ada array multidimensi. Kalau arti multidimensi ini biasanya menggunakan kayak ini apa namanya untuk mencari apa namanya ada ratusan, ada puluhan, dan satuan. Ini array multidimensi. Contohnya, ini ada
2, 3, 1, 10, 60, 70. Terus yang ditampilkan adalah integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, terus J-nya J sama dengan 0, J kurang dari 3. Ini perintahnya sistem data penilaian array 2 IJ. Kenapa? Karena ini merupakan 2 kolom, berarti secara otomatis kita panggil 2 dan didapatkan hasilnya, deklarasinya. Ini trik menampilkan datanya dan ini outputnya. Dapatkan hasilnya 2, 3, 1. Datanya seperti itu ditampilkan dalam bentuk table. Satuan, puluhan, ratusan. Kenapa? Karena ada perintahnya nih, satuan, puluhan, Puluhan ratusan. ratus. Terus tampilkan array 2D-nya, ini ada di atasnya. Sehingga didapatkan seperti itu. Ini perintahnya seperti itu. Yang ditampilkan. Nah, ini ada passing array lempar. Lempar isi array dari sebuah metode. Ada data 10, 20, 30. Yang pertama, system.out.println kosong, berarti hasilnya 10. Terus yang kedua, system.out.println 0, hasilnya 0 terus 0 itu masih 10 juga. Nah, yang ketiga baru system.out.println Y sama dengan kosong, berarti hasilnya 100. Seperti itu. 100. Kenapa? Karena diganti nih, Y 0 sama dengan 100. Kalau seandainya apa namanya X. diganti, kalau X sama dengan itu berarti otomatis 10, 10, 10. Seperti itu. Karena sudah diganti Y sama dengan 0 sama dengan 100, maka berubah jadi outputnya. Outputnya 100 gitu. Terus 20, 30 ini kemana Pak? Karena kita nggak dipanggil. Karena panggilnya kan 1. 20 itu indeks 1 dan 30 itu indeks 2. Jadi nggak ada tuh 20, 30. Karena dipanggilnya 0. Jadi Ada otomatis bener. 10, 10, dan juga 100. Kok 100 Pak tiba-tiba? Kenapa? Karena sudah kita ganti. Di sini di bawah. Y sama Y 0 sama dengan 100. Diganti dengan 100, jadi otomatis hasil outputnya itu 100. 100. Nah, ini tiba-tiba 100 itu dari mana? Karena sudah diganti dengan 100. Nah, udah. Itu aja. Paling Iya. itu aja. Gitu. Masih ada lagi? Indeksnya, maka mulai pentingnya itu udah mulai dari kosong. Indeksnya. Udah Pak. Udah. Nah, baik. Udah jadi. Sekarang ngebahas tentang tugas 3. Nah, ini yang paling penting nih. Tugas 3, tugas akhir yang apa namanya yang diinginin oleh mahasiswa. Saya izin sama untuk share screen juga untuk tugas ketiga. Baik, ini maaf, ini tugas ketiga. Oh ya nih, kelas 1, 2, 3, tugas 3 ya. Baik, ini alhamdulillah nih dari pihak Universitas Terbuka diperpanjang semua deadline ya. Semua deadline jadi bukan hanya tugas 3, tapi tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 sampai tanggal 15 Juni. Berarti masih ada 2 minggu lagi. Nah, berarti kalau seandainya ada 2 minggu lagi, berarti udah nggak ada kesempatan lagi untuk, Pak, saya maaf terlambat. Pak, saya sinyalnya hilang tiba-tiba nih, nggak ada jaringan. Nah, itu berarti karena masih ada waktu 2 minggu sampai tanggal 15 Juni, jadi nggak hanya tugas 3. Pak, tugas 1 saya belum dikerjain, bisa sekarang submit tugas 1. Pak, tugas 2 saya kemarin nilai saya masih kurang, Pak. Boleh diperbaiki lagi. Nanti saya akan update nilai tersebut untuk tugas 2. Gitu. Ini tugas sama deadline-nya sampai tanggal 15 Juni sampai tengah malam ya. Jadi sampai masih ada 2 minggu lagi. Manfaatkan tuh untuk pengerjaan tugas 1, tugas 2, tugas 3 untuk bisa apa namanya dikerjakan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Sama tugasnya itu apa? Tugas 3 itu kalau kemarin hanya operator dan juga statement if, berarti ditambah nih sekarang tugas 3 ada kata array dengan kasus berikut adalah sama golongan A 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000. Nah, dari 5 juta 6.500.000 ini nih dimasukkan ke dalam array. Nah, lihat golongan A array kosong, mulai dari array kosong kan, tadi itu kita lihat. Terus B array 1, C dengan array 2. Terus golongan kalau apa namanya jam lembur 30, 32, 38, 38 ini persen, sehingga dalam bentuk persen sama 1 jam ini diarahkan juga indeks 0, 1, 2, 3, 4. Terus Pak, ini soalnya jadi apa yang dikumpulkan?
mengumpulkan itu ada 2, yaitu pertama file Java-nya, yang kedua itu adalah video rekaman penjelasan dari program yang dibuat. Pak, kalau seandainya bukan Java gimana? Nah, ini ada tugas kedua dari beberapa mahasiswa itu mengerjakannya bukan menggunakan bahasa Java. Pak, tapi kan hasilnya sesuai. Betul, hasilnya sesuai. Tapi karena yang diminta dari algoritma pemrograman ini dan juga dari materi awal itu menggunakan bahasa Java, jadi secara otomatis eh, tugasnya, pengumpulannya itu menggunakan bahasa Java. Tapi bagaimana Pak kalau apa namanya pengumpulannya bukan bahasa Java? Saya nilai, tapi cuma saya ngasih nilai 15 atau 20 dari 100. Sayang. Oleh karena itu, gunakan bahasa Java untuk bisa mendapatkan nilai maksimal. Seperti itu kuncinya. Terus yang dikumpulkan file Java-nya dan juga video rekaman penjelasannya. Gunanya untuk apa sih Pak? Ini karena praktikum, mata kuliah praktik berarti secara otomatis harus tahu juga nih bagaimana mempraktikkan program yang dibuat. Gunanya untuk mengetahui bahwa mahasiswa itu mengerjakannya secara sendiri pertama, dan yang kedua itu mengetahui langkah-langkah atau step by step dari program yang dibuat. Sehingga untuk tugas 3 ini paham mengenai apa yang dibuat, seperti itu. Ini yang diminta seperti itu, tugas 3-nya dah. Ini baru 2 orang mahasiswa yang mengumpulkan dari 21. Nggak apa-apa, karena memang masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi, jadi manfaatkan waktunya. Sekarang saya masukkan ke dalam codingan. Apa sih? Nah, ini codingannya saya menggunakan IntelliJ IDE, jadi bebas. Editornya apa aja, silakan. Bisa menggunakan sama IntelliJ IDE, ada bisa menggunakan NetBeans atau bisa menggunakan Visual Studio Code. Yang penting menggunakan bahasa Java. Nah, ini saya Java. Jadi secara otomatis atau menggunakan Java. Terus apa nih yang pertama? Nah, ini pertama saya menggunakan import. Pak, scanner itu untuk apa? Scanner itu untuk karena ini berupa inputan. Jadi nanti kalau ada scanner berarti otomatis ada inputan nih. Karena ada inputan berarti ada scanner. Terus ini gunanya apa, Pak? Teks desimal format. Desimal format ini jika jumlah nilainya melebihi 10 juta, maka nanti akan normal, akan bulat. Nggak ada E atau istilahnya kayak float gitu kan. Nggak ada E. Jadi benar-benar terlihat jernih untuk saya menggunakan decimal format seperti ini. Terus ini saya nama kelasnya penghasilan karyawan. Ini bebas. Bisa apa aja untuk nama kelasnya. Ini public static void sama tadi. Nah, ini ada keterangan saya buat seperti ini. Nah, ini array. Membuat array untuk gaji pokok setiap golongan. Jadi saya masukin ke dalam array double gaji 5 juta, 6 juta 500, 9 juta 500. Ini hari satu dimensi. Ada golongan dan juga ini ada jam lemburnya sama satu dimensi juga. Pak, kok 0,3 bukannya 30? Iya, karena persen. Jadi otomatis saya buat jadi 0,3, 32, 0,34, 0,36, 0,38. Ini golongan dan juga jam lemburnya sudah saya buat array. Aman. Berarti udah clear nih array. Terus apa lagi? Nah, berupa inputan, scanner untuk input. Lihat ada scanner, new scanner. Nah, ini pasti berupa inputan. Terus, nah ini decimal format. Tuh, ini saya tadi yang saya jelaskan bahwa decimal format, bahwa nanti kalau lebih dari 10 juta, maka eh, hasilnya nanti bulat. Terus ada input golongan. Sistem masukkan golongan A, B, C. Nah, Pak, ini string golongan gunanya apa? Gunanya jika saya memasukkan huruf kecil, maka nanti langsung di dalam sistem di hasil akhirnya dibesarkan, dikapitalkan. Jadi gitu. Jadi nggak ngaruh mau inputnya huruf kecil atau huruf kapital. Maka saya menggunakan to uppercase. Seperti ini. Sip, udah aman. Nah, ini baru tadi arraynya mana Pak? Tadi kan sudah apa namanya sudah dideklarasikan array dan ininya yang diminta indeks-indeksnya. Lihat, indeks A, indeks golongan kosong. B, golongan 1. C, golongan 2. Terus nilainya mana Pak? Nilainya yang tadi. Nah, 5 juta, 6 juta, 900. Beda sama yang tugas 2. Kalau tugas 2 dikasih tahuin golongan A itu 5 juta, B itu 6 juta 500, tapi karena ini cuman dijadiin indeks kosong. Indeks kosongnya itu apa? Yang tadi di atas, yang sudah kita deklarasikan di variabel.
Terus ini gunanya else. Gunanya untuk apa? Karena jika saya menginputkan bukan dari A, B, atau C, inputkan nilai F, J, K, L, maka langsung golongan tidak valid dan langsung return. Otomatis langsung berhenti. Jadi setelah masukin ini langsung return, otomatis langsung berhenti. Nah, ini golongan sudah, langsung jam lembur. Lihat, jam lembur itu masukkan nilai jumlah jam lembur. Sama tadi karena sudah dideklarasikan untuk persentasenya, jam lembur itu jika sama dengan 1, indeks kosong, sama dengan 2, 1, indeks 3, 2, 4, dan lebih besar dari 5, indeks 4. Aman. Tadi diminta statement if. Saya sudah ada if. Array, saya sudah masukin array. Satu lagi yang belum nih. Apa? Penggunaan operator. Nah, operator itu apa? Siap. Saya operatornya itu menggunakan gini kan. Double gaji indeks golongan. Nah, gaji lembur, gaji pokok dikali persen lembur. Total penghasilannya, gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, ini operator aritmatik. Jadi secara otomatis dari soal operator, if maupun array sudah saya lakukan. Berarti sudah aman nih untuk apa namanya codingannya. Dan outputnya yang diminta nanti apa? Gaji pokoknya berapa, gaji lemburnya berapa, jumlah penghasilannya berapa. Nah, kalau seandainya ini dari segi permintaan dari soal itu aman ya. Nah, tinggal pertanyaannya, setelah saya running, ini codingannya jalan atau enggak? Atau benar enggak sesuai enggak? Nah, ini yang paling penting. Oleh karena itu kita coba, kita running. Saya running, tunggu sebentar, dan hasilnya seperti ini. Apakah codingan ini sesuai atau enggak? Kita lihat. Pertama, tadi saya minta golongan A, B, C. Saya minta, saya huruf U dulu dah. Huruf U. Apakah U bisa jalan? Golongan tidak valid. Berarti secara otomatis, program yang tadi tuh, golongan yang tidak valid, sudah aman. Saya running ulang lagi. Saya input nilai A, B, C, huruf kapital. Saya huruf kecil juga sama. Lihat C, huruf kecil. Saya enter. Wah, ternyata jalan. Berarti yang uppercase-nya itu berfungsi. Masukkan jumlah jam besar. Saya minta 13 jam. Lihat, gaji pokok 9.500.000. Gaji lembur 3.610.000. Jumlah penghasilannya ini. Benar nggak? Kita lihat. Lihat, golongan C. Golongan C itu tadi C. Ini berarti C ini indeks golongan 2. 9.500.000 sesuai aman. Lihat, gaji lembur saya masukin 13. Lihat, 13 itu berarti ini lebih besar dari 5. Berarti indeks 4. Indeks 4 itu kita lihat. Indeks 4 032, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 38%. Lihat kalkulatornya. Benar nggak sih 9.500.000 kali 38% itu hasilnya 3.610.000. Wah, bener nih. Terus ditambahin 9.500.000. Maka didapatkan 13.110.000. Nah, tadi desimal format itu berfungsi karena lebih dari 10 juta biasanya nah ini berfungsi hasilnya 13.110.000. Berarti programnya ini aman. Pak, ini kan C, Pak. Coba Bapak periksa B dan A. Oke. Lihat, saya periksa B dulu dengan 2 jam. 2 jam lihat. Kalau B tadi 6.500.000 enggak? Oh iya benar, 6.500.000. Lihat gaji lembur yang 2 jam. 2 jam itu berapa persen? 2 jam itu tadi kita lihat kalau 2 jam itu jam lembur sama dengan indeks ke satu. Lihat indeks ke satu itu 32%. Sama kalkulator lagi. 6.500.000 kali 32%. 2.080.000 ditambahin 6.500.000 maka hasil total penghasilannya 8.500.000 aman. Pak, coba yang satu lagi Pak, yang A Pak. Oke, baik, yang A terakhir. Ini indeksnya tadi udah lebih dari ini, sekarang indeksnya 4. Cuma jam lumurnya 4 ya. Kita lihat. Pak, benar nggak Pak? 4 A itu A 5 juta. Benar, karena indeks kosong. Lihat, 4 jam. 4 jam itu masuk ke indeks 3. Indeks 3 itu kita lihat 0, 1, 2, 3, 36%. Lihat, 36% dari 5 juta berapa? Kita lihat. 3 kali 36%.
1.800.000 ditambahin dengan 5 juta, 6.800.000. Berarti codingan ini aman. Das, clear? Terus yang dikumpulkan apa nah? Ini nanti setelah kalian sudah apa namanya sudah dibuat, terus nanti videonya kalian upload di YouTube ataupun di G-Drive bebas. Tapi kalau di G-Drive nanti jangan di restrict, tolong dibuka aksesnya sehingga nanti saya bisa melihat video penjelasan dari kalian. Kalau di YouTube itu statusnya di public sehingga nanti bisa dilihat untuk status tersebut yang di private. Terus linknya baru kalian inputkan di LMS sehingga nanti yang dikumpulkan itu filenya dan juga link yang kalian sudah upload. Nah itu, Pak, berat Pak videonya ya. Oleh karena itu kalau berat, linknya aja nanti saya tinggal dibuka untuk bisa saya akses. Dua apa namanya dua pengumuman itu sudah kalian submit, udah aman. Tinggal saya lihat di LMS untuk tinggal kalian tunggu untuk dinilai seperti itu. Setelah itu aman dah selesai, tinggal nunggu hasilnya. Gitu. Itu merupakan tugas 3 dari penggunaan operator, if dan juga array seperti itu. Clear, udah aman, udah selesai, udah. Itu tugas 3 kalian dan berarti kalian sudah penjelasan paham, udah. Dan juga kalian sudah running tadi outputnya dari yang coba C dengan lebih dari 10 juta, B dan juga A, udah aman. Setelah itu tinggal kalian dan itu bisa dapat nilai 100 intinya. Baik, ini karena Mas Giovanni saja nih udah 1 jam ternyata Mas Giovanni yang join nggak apa-apa. Berarti khusus untuk Mas Giovanni untuk mau nanya lagi tentang program yang tadi tugas 3. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Eh, nggak ada sih Pak, kayaknya eh, cuma nambah yang arah itu doang ya di tugas 3 itu Oh nggak gitu. sih? Baik. Iya tambahin hari betul tambahin. Udah dikumpul belum tugasnya? Tugas 3 belum, tapi untuk yang kemarin tugas 2 itu udah di submit ulang. Oh, submit ulang lagi. Oh iya baik. Berarti dikasih nilai berarti nanti ya. Submitnya di Iya Pak. ini ya LMS ya. Di LMS. Iya, Di LMS ya saja di nanti saya LMS. untuk update untuk apa namanya nilainya seperti itu. Nah tugas 3 berarti permintaannya ada file dan juga untuk video rekaman ya. Setelah itu udah bisa dapatkan nilai 100 intinya. Nah, Udah, ada udah lagi? ya Pak. Udah, Ya, udah Pak. karena tugas keempat ini, sorry, web keempat ini web terakhir, berarti nanti saya akhiri dan tinggal nggak ketemu lagi nih web nih. Paling cuma tektokannya via chat di LMS saja. Tinggal nilai terakhir dan setelah Mas Giovanni dan teman-teman yang lain sudah mengumpulkan tugas 3, berarti tinggal persiapan untuk UAS. Kalau seandainya UAS berarti itu nanti dari pihak UT yang menyediakan. Saya juga nggak tahu nih, Pak, untuk UASnya seperti apa? Saya juga nggak tahu UASnya seperti apa karena memang dari pihak Universitas Terbuka yang menyiapkan apa namanya soal-soalnya. Oleh karena itu soal-soalnya itu nggak beda jauh dari apa yang sudah teman-teman mahasiswa mengerjakan dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 seperti itu. Karena kalau seandainya sudah mengerjakan dalam UAS itu NPD, percaya diri untuk mengerjakan UASnya sehingga mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu. Baik, kalau seandainya memang tidak ada, saya cukupkan untuk web 4 ini terakhir dan nanti saya bisa ngecek cuma nilainya saja ya untuk bisa saya proses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat sukses siang. ya. Ya, sama-sama. Saya izin Ya, stop share ya. ya. Ya, oke, baik. Oke, saya izin untuk capture terlebih dahulu. Maaf.